Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li kitabih. Alladzi hadana li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikumud dunya hadhihi bi khairiz zad, fa'lamu anna khairaz zadi taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sahibul arba'in an Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu maqal anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa ahramtul haram a'adkhul jannah qala na'am, rawahu Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan diri kita sejauh mungkin dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan takwa kepada Allah. Maka bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini dengan bekal terbaik. Tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengakhiri kehidupan dunia yang fana ini dengan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengakhiri kehidupan kita dengan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, akhir-akhir ini ada sebuah lembaga survei namanya Indonesian Muslim Report melaporkan tentang risetnya tentang umat Islam, tentang diri kita umat muslim Indonesia yang berjumlah ratusan juta disurvei. Ternyata hanya 38,9% yang melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin. Dan itu masih diperinci lagi, ada 2% yang melaksanakan. Dari angka 38,9% itu hanya 2% yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Selebihnya ada, kalau diperkirakan itu ada 6 orang di antara 10 orang itu sholatnya masih bolong-bolong. Jadi di antara kita itu merupakan PR bagi kita untuk mengajak saudara-saudara kita untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai umat Islam, sebagai mukallaf, yang mana hal itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, tadi saya sebutkan ada survei seperti itu. Ternyata bahwa di antara kita generasi muda, generasi Gen Z atau generasi milenial, ternyata banyak sekali sholatnya yang bolong-bolong, bahkan tidak sholat. Dan itu berbanding terbalik dengan situasi saat ini di mana perilaku religius kita, perilaku keagamaan kita itu semakin meningkat dalam hal-hal peribadatan yang sebutlah itu kegembiraan, sebutlah itu glamor, sebutlah itu sebagai, kalau kita mengadakan pengajian, mengadakan haul, mengadakan tahlilan, mengadakan istighosah, itu banyak sekali
saudara-saudara kita mendatangi sampai jauh ditempuh puluhan kilometer, tapi ternyata sholatnya itu bolong-bolong. Nah, ini berbanding terbalik dengan hadis yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Jabir ibni Abdillah, meriwayatkan ada suatu ketika seorang laki-laki sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya sudah melaksanakan sholat al-maktubah, sholat 5 waktu yang diwajibkan, kalau saya sudah melaksanakan puasa Ramadan, dan aku hanya melakukan hal-hal yang halal, memakan makanan yang halal, dan aku meninggalkan hal-hal yang haram, itu saja ya Rasulullah. Walam azid ala dzalika syai'an. Aku tidak menambahkan dari semua itu hal-hal yang lain. Apakah aku bisa masuk surga ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Qala na'am." Iya, kamu akan masuk surga. Ini artinya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Para ulama merumuskan bahwa ada rukun Islam. Rukun itu artinya hal-hal sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya maka itu dosa. Rukun Islam ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji dan lain-lain. Ada 5. Tetapi kita tidak melakukan itu, malah melakukan peribadatan-peribadatan yang bersifat glamor, yang hura-hura, yang bahkan di situ bahkan disambung dengan minum-minuman. Nah, itu akhir-akhir ini seperti itu. Namanya pengajian, namanya istighosah, namanya sholawatan, tapi isinya jamaahnya itu banyak yang membawa minuman-minuman. Padahal kita tahu bahwa tiang agama adalah sholat itu sendiri. Kalau kita membangun rumah mewah, semewah apapun, kalau tidak ada tiangnya maka rumah itu akan roboh. Sebaik apapun religius kita datangi pengajian sana sini, kita berpakaian sangat religius, sangat agamis, tetapi kita tidak melakukan perintah yang seharusnya dilakukan, tidak melakukan sholat itu sendiri, maka agama kita itu akan runtuh dengan sendirinya, tidak berbekas apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, mari kita beragama yang benar, beragama sesuai yang diajarkan oleh salafun sholih, oleh para ulama kita. Lakukan yang wajib-wajib saja, yang sederhana. Jadi jangan yang glamor-glamor yang tampaknya hanya untuk selfie, katanya kita beragama, katanya kita sudah mendatangi di tempat-tempat religius misalnya, kita selfie kemudian dianggap orang, oh dia sudah beragama. Nah, itu tidak ada artinya kalau kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu adalah rukun Islam itu tadi. Jangan sampai kita kecewa nanti, apa yang kita amalkan banyak tapi ternyata itu dianggap tidak ada oleh Allah atau di cancel, ternyata amal kita itu kosong. Naudzubillah min dzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'aziim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.